Cara Tim SAR jaga jenazah korban pesawat ATR dari hewan liar di gunung. Tim SAR gabungan mengungkap alasan mengapa korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 harus di-packing dan digantung di pohon sebelum proses evakuasi dilakukan. Saat ini, sudah 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 di wilayah Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Korban kedua ditemukan pada Senin, 19 bulan 1 2026 kemarin, dalam kondisi meninggal dunia. Saat penemuan tersebut, Tim SAR langsung membungkus korban kecelakaan itu menggunakan kantong mayat. Tak hanya itu, mereka juga menggantungnya di pohon jalur pendakian. Langkah tersebut diambil untuk menghindari gangguan hewan liar yang banyak ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Anggota BPBD Makassar, Ade Irfan 37 tahun mengatakan, korban kedua ditemukan pada hari sebelumnya di jalur lintasan evakuasi. Kondisi medan yang ekstrim serta keberadaan hewan liar membuat tim harus mengambil tindakan khusus guna mengamankan jasad korban. Kita kemarin temukan korban kedua, katanya saat ditemui di posko AJU Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Selasa 20 bulan 1 2026. Menurutnya proses packing dilakukan terlebih dahulu agar tubuh korban tidak diamankan atau diganggu oleh hewan liar yang berada di kawasan tersebut. Sengaja kita packing duluan jitu untuk menghindari agar tidak diamankan sama hewan liar di sana karena banyak hewan liar, ungkapnya. Setelah di-packing, korban kemudian ditempatkan di area lintasan evakuasi dan digantung di pohon agar mudah dijangkau oleh tim lanjutan. Korban kedua kita garung di area lintasan untuk evakuasi dan digantung di pohon, jadi di jalur lintasan, ujarnya. Selain faktor keamanan dari hewan liar, packing juga bertujuan menjaga kondisi jasad korban agar tidak semakin rusak. Kedua kita packing duluan agar tidak terurai mereka punya tunu, ungkapnya. Ade Irfan menambahkan, secara umum kondisi tubuh korban masih cukup utuh meski telah mengalami beberapa luka serius. Tubuh korban masih 70% kondisinya, masih utuh, ada tangan, kaki, dan kepala, katanya. Namun demikian, ditemukan beberapa bagian tubuh yang mengalami kerusakan. Itu untuk kakinya sebelah kanan patah, bagian betis dan perut agak terurai sedikit, ujarnya. Sinyal mengejutkan dari smartwatch co-pilot pesawat IAT Farhan, benarkah masih hidup? Sinyal mengejutkan ditampilkan ponsel co-pilot pesawat ATR 42-5000 milik Indonesia Air Transport atau IAT, Farhan Gunawan, yang terhubung dengan smartwatch yang dipakainya. Hal tersebut memunculkan harapan jika Farhan masih hidup seusai pesawat yang diawakinya jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sulsel. Informasi tersebut didapat dari keluarga Farhan yang sudah memeriksa ponsel sang co-pilot yang ditemukan tim SAR di kawasan Gunung Bulu Saraung pada Minggu, 18 Januari 2026. Pesawat ATR 42-5000 milik IAT itu sempat dilaporkan hilang kontak, sebelum akhirnya puing-puing pesawat ditemukan berserakan di sekitar Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunnewsbogor.com, saat ponsel tersebut diamankan dan diperiksa oleh keluarga, muncul notifikasi aktivitas yang tidak biasa. Smartwatch yang terhubung dengan ponsel Farhan mendeteksi adanya pergerakan langkah kaki yang sangat intens. Tercatat pada Minggu pagi pukul 6 WITA, perangkat mencatat aktivitas sebanyak 9.000 langkah. Yang lebih mengejutkan, jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai 13.647 langkah pada pukul 22 WITA di hari yang sama. Data ini mengindikasikan adanya pergerakan fisik yang terjadi dari pagi hingga malam hari setelah pesawat dinyatakan hilang kontak. HP Farhan datat di hutan. HP dia itu terhubung dengan smartwatch. Pas dicek, ada pergerakan langkah kaki Farhan dari pagi sampai malam, ujar seorang wanita dari pihak keluarga sambil menangis sesenggukan dalam video yang diunggah akun X @heralobbs. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya mengerahkan sekitar 1.200 personel gabungan untuk menyisir lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat ATR 42-5000 bernomor registrasi PKTHT tersebut mengangkut 10 orang, 7 kru dan 3 penumpang dalam misi sewa oleh Direktorat Jenderal PSDKP.
Pesawat dilaporkan hilang kontak sejak Sabtu, 17 Januari 2026 saat menempuh rute Yogyakarta menuju Makassar. Pihak keluarga kini sangat berharap tim SAR bisa menambah personel untuk menyisir titik koordinat pergerakan smartwatch tersebut. "Saya mohon sekali Pak, karena dia sudah memberikan tanda-tanda," pungkas perwakilan keluarga. Muhammad Farhan Gunawan merupakan pria kelahiran Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan Kapten Gunawan dan Hajah Indah, di mana adik-adiknya kini tengah menempuh pendidikan di Fakultas Gigi Unhas dan SMA Telkom. Karir penerbangannya dimulai dengan menempuh pendidikan di berbagai sekolah aviasi ternama. Ia tercatat pernah menempuh pendidikan Private Pilot License di Deraya Flying School pada periode 2018 hingga 2019, kemudian melanjutkan Commercial Pilot License di Indonesia Civil Pilot Academy hingga Oktober 2020. Tak hanya itu, Farhan juga memiliki kelengkapan multi-engine rating serta instrumen rating dan sempat mengikuti ATPL Ground School di Bali International Flight Academy pada awal tahun 2021. Sejak Desember 2023, Farhan resmi menjalankan tugas profesionalnya sebagai Second in Command atau Pilot Junior di PT Indonesia Air Transport hingga akhirnya mengalami musibah dalam penerbangan menuju Makassar tersebut.